Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan menganalisis mendalam sistem bisnis kita, khususnya produk dan layanan yang kita tawarkan. Rina, bisa kamu mulai presentasi tentang produk fisik kita? Tentu Pak Hans, produk fisik utama kita fokus pada kebutuhan sehari-hari konsumen. Dan kita punya 3 kategori besar. Yang pertama itu produk kebersihan rumah tangga seperti sabun, cuci, pembersih lantai, dan deterjen. Yang kedua itu perawatan pribadi seperti sabun mandi, sampo, dan pasta gigi. Dan yang ketiga itu kebutuhan dapur seperti bumbu instan dan minyak goreng kemasan. Mencatat dari riset pasar saya, produk-produk ini memang memiliki permintaan yang stabil sepanjang tahun. Tapi ada tren menarik Nadia. Konsumen sekarang lebih memilih produk yang ramah lingkungan dan kemasan yang bisa didaur ulang. Itu poin bagus Mufida. Dari sisi operasional, kita perlu evaluasi apakah supplier kita bisa menyediakan bahan baku yang lebih eco-friendly tanpa menaikkan biaya produksi terlalu tinggi. Bagus sekali, tapi kita juga harus pikirkan positioning produk ini. Apakah kita mau masuk segmen premium atau tetap di segmen menengah? Menurut data saya, segmen menengah ke atas sedang berkembang pesat, terutama di kota-kota besar. Mereka willing to pay lebih untuk produk berkualitas dan ramah lingkungan. Market size-nya mencapai 35% dari total konsumen kita. Kalau begitu, kita bisa buat dua lini produk, dari lini reguler untuk pasar massal dan lini premium untuk segmen eco conscious. Tapi ini butuh investasi di packaging dan marketing yang berbeda. Saya setuju dengan strategi dual line ini. Kita juga bisa leverage brand equity yang sudah kita bangun selama ini. Produk reguler kita sudah dipercaya konsumen selama 10 tahun. Oke, saya suka arahnya. Nadia, berapa proyeksi pertumbuhan pasar untuk produk kebutuhan sehari-hari tahun ini? Berdasarkan data BPS dan riset independen, pertumbuhan pasar produk FMCG di Indonesia sekitaran 8-10% per tahunnya. Khususnya untuk kategori eco-friendly, pertumbuhan bahkan mencapai 15-20%. Ini peluang besar untuk kita. Dari sisi supply chain, saya sudah mapping supplier yang bisa support produksi ramah lingkungan. Ada 3 supplier potensial dengan sertifikasi internasional. Harga bahan baku naik sekitar 12%, tapi kita bisa offset dengan efisiensi di proses produksi. Untuk value proposition produk baru kita, saya usulkan bersih untuk keluarga, baik untuk bumi. Kita highlight manfaat ganda efektif membersihkan tapi tidak merusak lingkungan. Caci, tapi kita perlu bukti konkret. Sertifikasi apa yang bisa kita dapat? Kita bisa apply untuk Ecolabel Indonesia dan kalau budget memungkinkan, sertifikasi internasional seperti Green Seal atau Ecologo ini akan strengthen kredibilitas produk kita. Dan dari sisi marketing, kita bisa kolaborasi dengan influencer yang fokus pada sustainable living. Engagement rate mereka sangat tinggi dari target market kita. Saya juga mengusulkan program refill station di retail modern ini. Konsumen bisa bawa kemasan sendiri dan isi ulang produk kita. Ini bisa jadi differentiator kita dari kompetitor. Inovatif, tapi kita perlu pilot project dulu. Mawan, bisa koordinasi dengan beberapa minimarket untuk trial program ini. Siap Pak, saya akan approach 3-5 outlet strategis di Jakarta dan Surabaya untuk pilot selama 2 bulan. Kita bisa measure response rate dan feedback konsumen. Untuk pricing strategi, saya sarankan premium line kita di price sampai 25-30%, lebih tinggi dari regular line. Berdasarkan survei, konsumen target kita acceptable dengan range harga ini untuk produk sustainable.
Kita juga perlu edukasi konsumen tentang benefit jangka panjang. Meskipun harga lebih mahal di awal, produk eco-friendly kita lebih concentrated, jadi lebih hemat dalam pemakaian. Excellent discussion team. Mari kita recap action items. Nadia, finalisasi product development dan packaging design. Mufida, prepare detailed marketing plan dan consumer education campaign. Mawan, set up pilot project refill station dan secure pro supplier agreement. Kita review progress 2 minggu lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Perfect. Mari kita wujudkan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tapi juga berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Meeting ditutup.